Dengan penasaran, dia mencoba ayam goreng pertamanya. Tekstur renyah gurih membuat jari-jarinya menari. Dia bertanya pada sopir kemana membuang tulang, sopir menurunkan kaca jendela. Melihat kejadian, Shirley tak bisa menahan tawa, lalu menirukan sopir, tapi anggun melemparkan tulangnya keluar. Nah, begitu caranya, tapi di sini. Saat menunggu lampu merah, gadis di sampingnya tetap terkejut. Seorang kulit putih terhormat menjadi sopir orang kulit hitam. Hal ini hampir mustahil di Amerika tahun 1960-an. Namun, menghadapi tatapan gadis itu, Tony tidak peduli, bahkan menyapanya ramah. Padahal, beberapa hari sebelumnya, Tony masih seorang rasis yang sangat ekstrim. Istrinya hanya menawarkan segelas air pada dua pekerja kulit hitam, tapi Tony langsung membuang gelas itu ke tempat sampah dengan jijik. Saat istrinya tahu, ia pasrah tak bisa ubah pandangan rasis Tony, jadi ia memungut gelas itu. Dulu, saat isu ras sensitif, keluarga Tony yang imigran Italia juga didiskriminasi karena dianggap tidak cukup putih. Agar diterima di lingkungan kulit putih, Tony jadi tukang pukul di klub malam orang kaya. Jika ada yang berani buat ributan, bosnya hanya perlu berkata satu kalimat. Tony langsung muncul dan cepat menyelesaikan masalah. Tapi bagi Tony, itu belum cukup. Kadang, ia menyuap petugas dengan tip, lalu diam-diam mengambil barang penting tamu VIP. Tak lama, tamu itu panik dan marah. Saat seperti itu, Tony muncul tepat waktu. Saat tamu VIP terkejut, Tony pura-pura membantu secara kebetulan. Dengan begitu, ia tak hanya dapat banyak tip, tapi juga menang simpati tamu penting. Demi keluarganya, Tony selalu cari cara menambah penghasilan rumah tangga. Setiap hari sepulang kerja, tapi hari itu, karena bertindak keras pada pembuat onar, Tony terlibat masalah besar di klub malam dan klubnya tutup beberapa bulan. Akibatnya, Tony jadi pengangguran. Untuk menutupi pengeluaran, ia ikut lomba makan dengan pemakan besar terkenal di sana. Lawannya langsung melahap 24 hotdog. Tony makan setengahnya sudah kehabisan tenaga. Pulang dengan perut buncit, istrinya mengira Tony sudah gila. Tapi Tony bangga mengeluarkan uang $50. Dia makan 26 hotdog sekaligus. Meski uangnya mudah didapat, Tony jelas tak bisa makan 26 hotdog tiap hari. Untungnya, kerabat segera membantunya cari cara dapat uang lebih banyak. Pianis kaya cari sopir, gajinya menggiurkan. Begitu tahu hal itu, Tony langsung pergi wawancara. Meski sudah mempersiapkan diri, dia tetap terkejut melihat tempat tinggal sang pianis. Ruangannya megah bat istana, penuh barang antik mewah di setiap sudut. Namun, yang benar-benar tak ia duga, pemilik rumah ini ternyata seorang kulit hitam. Berbeda dengan orang kulit hitam yang pernah ia kenal, orang ini punya aura dan wibawa luar biasa. Terutama soal kemewahan. Duduk di kursi, ia tampak seperti raja. Ini membuat Tony tidak nyaman, tapi demi uang, ia menahan diri. Shirley menyadari kegugupannya, lalu bertanya apakah Tony bisa menerima bekerja untuk orang kulit hitam. Tentu saja Tony tidak sebodoh itu untuk jujur. Bahkan ia membesar-besarkan cerita tentang pekerja kulit hitam beberapa hari lalu. Setelah mendengarnya, Shirley tidak bertanya lagi, langsung ke inti wawancara. Shirley berencana tur nasional ke selatan, di mana diskriminasi kulit hitam sangat parah. Karena itu, dia butuh sopir yang bisa mengatasi masalah. Sopir juga harus bertanggung jawab atas makan dan kebutuhan Shirley. Begitu mendengar harus merawat orang kulit hitam, Tony langsung pergi. Walau butuh uang, jadi pelayan orang kulit hitam tetap tak mau. Melihat Tony hendak pergi, Shirley buru-buru menahannya dan bilang Tony paling direkomendasikan. Mendengar itu, Tony memanfaatkan kesempatan mengajukan syarat, hanya minta kenaikan gaji 25%, tak mau urus makan dan kebutuhan Shirley. Kalau tidak, batal. Bagi Tony, ada banyak cara dapat uang cepat. Dia perlu membantu teman melakukan hal kecil yang jika ketahuan polisi bisa bermasalah dan dia bisa dapat banyak uang, mungkin tak perlu kembali kerja di klub malam. Namun, Tony punya prinsip. Dia lebih memilih menggadaikan jam tangan kesayangannya daripada suatu hari dipisahkan dari keluarganya karena masalah. Tak disangka, keesokan paginya Shirley menelepon. Dia tidak hanya menyetujui permintaan Tony, juga menanyakan apakah istri Tony bersedia membiarkan suaminya kerja sopir. Meski istrinya sedih, mengingat tak mungkin membiarkan Tony makan seadanya. Akhirnya, istrinya setuju. Pada hari keberangkatan, manajer membayar setengah gaji di muka dan menegaskan tugasmu mengantar Shirley tepat waktu ke semua latihan. Jika kamu melewatkan satu pertunjukan, sisa bayaran hangus. Setelah itu, manajer memberi buku kulit keledai berisi daftar hotel dan restoran untuk orang kulit hitam. Green Book memang benar-benar ada. Tanpa buku ini, orang kulit hitam sulit bergerak. Setelah manajer pergi, istrinya keluar mengantar Tony. Setelah menerima uang muka baru didapat Tony, ia berpesan agar Tony menulis surat memberi kabar. Meski Tony merasa menulis surat merepotkan, ia tetap menuruti permintaan istrinya. Setelah berpamitan, Tony membawa Shirley memulai perjalanan tidak biasa ini. Karena mereka berasal dari dunia berbeda, perbedaan status sosial dan kebiasaan membuat mereka saling tidak suka. Tony merasa sikap elegan dan terpelajar Shirley dibuat-buat. Shirley merasa Tony yang kasar dan belak-belakan tidak berpendidikan, seperti pepatah, bicara tidak nyambung, satu kalimat pun terasa berlebihan. Perdebatan mereka pun hening. Saat melewati daerah terpencil, Tony tiba-tiba menghentikan mobil untuk buang air kecil. Tindakan ini membuat Shirley kesal, lalu Tony kembali mengambil dompet di samping kursi pengemudi. Ini menunjukkan ketidakpercayaan pada kulit hitam. Sebagai kulit hitam, Shirley merasa sangat terhina melihat itu. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di tempat pertunjukan pertama dan menginap di hotel yang sama.
Larut malam, keluar ke balkon menghirup udara segar, Tony melihat rekan band yang datang bersama Shirley mengobrol dengan gadis setempat. Hanya Shirley duduk sendiri di balkon, minum whisky, merasa kesepian. Keesokan harinya, sebelum pertunjukan dimulai, Shirley menasihati Tony menjaga sopan santun setelah masuk ruangan, jangan bertindak kasar seperti sebelumnya, karena mereka akan berinteraksi dengan orang berpendidikan. Setelah itu, Tony mengangkat kedua tangannya santai, memutuskan tidak masuk, hanya mendengarkan dari pintu. Idenya bagus. Tak lama kemudian, setelah perkenalan dari pembawa acara, musik dimulai. Tony tak menduga Shirley jenius piano terkenal. Ia mulai bermain piano sejak usia 3 tahun, dan pada usia 18 tahun sudah konser tunggal. Tahun lalu, ia tampil di Gedung Putih 2 kali. Ia juga meraih 3 gelar doktor di psikologi, musik, dan seni, serta merupakan pejuang heksagonal serba bisa yang layak. Tony awalnya mengira Shirley kaya, tapi kini pendapatnya sedikit berubah, terutama saat melihat Shirley benar-benar asyik dengan pertunjukannya. Mengingat alunan melodi indah di aula itu membuatnya terpesona. Sayang, babi hutan itu tidak bisa memakan si Kang, dan tak lama kemudian ia keluar sendiri bermain solo dengan pengemudi lain. Setelah bermain, Shirley melihat kejadian itu, marah, lalu menegur Tony keras. Banyak orang berjuang mati-matian naik ke atas, tapi kamu malah menyia-nyiakan kesempatan di depan mata. Meski dimarahi, Tony tidak marah karena ia merasakan kepedulian dalam kata-kata Shirley, juga dorongan agar ia tidak malas. Di surat ke istri, selain laporan harian makan, minum, dan kebutuhan lain, pertama kali ia menyebut dan memuji Shirley. Namun hubungan mereka yang baru mulai mencair itu. Hubungan itu memanas karena sepele dan mereka bertengkar. Menuju pertunjukan berikutnya, Tony melihat pedagang kecil jual batu giok. Ia ingin turun membelikan untuk istrinya, tapi malah menemukan batu giok jatuh di tanah. Karena prinsip kalau ada yang gratis, kenapa tidak diambil? Ia masukkan ke saku diam-diam. Tapi Shirley melihat, tak terima sopirnya mencuri, Shirley memaksa Tony mengembalikan. Tony merasa itu bukan mencuri, tapi akhirnya tak bisa membantah. Akhirnya, dengan enggan, ia mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Dalam suasana ngotot seperti anak SD, mereka tiba di pertunjukan berikutnya. Saat Tony memeriksa lokasi, ia hanya menemukan piano tua penuh tumpukan sampah. Kesal, Tony mencari staf yang bertanggung jawab. Menurut kontrak, mereka harus mengganti piano dengan Steinway. Tapi pihak sana menolak dan mengejek Shirley karena dia kulit hitam. Tony awalnya bernegosiasi baik-baik, tapi setelah identitasnya sebagai orang Italia juga diejek, dia tak tahan dan menampar mereka. Akhirnya, mereka dapat piano baru. Sebelumnya, Tony belum pernah merasakan diskriminasi langsung, apalagi tahu betapa sakitnya perlakuan itu. Saat itu, dia mulai memahami situasi Shirley. Saat menulis surat ke istrinya, dia memakai lebih banyak kata memuji pesona Shirley saat main piano. Dalam perjalanan ke tujuan berikutnya, dia juga mulai mengajak Shirley bicara soal kehidupan sehari-hari. Saat itu dia tahu Shirley pernah menikah, tapi karena tak bisa menyeimbangkan peran suami dan musisi, pernikahan itu berakhir. Namun ketika Shirley masih tenggelam dalam kesedihan masa lalu, Tony tiba-tiba berteriak kegirangan. Ternyata mereka sudah tiba di Kentucky, jadi mereka harus mencoba makanan khasnya, ayam goreng Kentucky. Saat Tony antusias membeli dan mulai makan, Shirley menolak mencicipi. Dia bilang sejak kecil belum pernah makan ayam goreng. Shirley tidak menyebutkan alasannya, tapi Tony langsung menebak. Namun saat itu dia malas memikirkan makna lebih dalam, hanya ingin membujuk Shirley agar tidak melewatkan hidangan lezat ini. Akhirnya, Shirley tidak tahan dengan antusiasme Tony, lalu mulai mencicipi ayam goreng itu. Mereka menikmati ayam goreng bersama, bahkan melemparkan sisa tulang ayam. Namun, saat Tony membuang gelas plastik bekas minuman cola keluar jendela, Shirley langsung serius. Menurutnya, tulang ayam bisa dimakan hewan atau terurai alami, sedangkan gelas plastik hanya mencemari lingkungan. Tony pun memungut gelas itu, dan mereka melanjutkan perjalanan ke selatan. Diskriminasi ras semakin parah. Malam itu, Shirley hanya bisa menginap di satu-satunya hotel Riot di Greenbook. Awalnya, dia ingin seperti biasa, minum sedikit sebelum tidur. Namun, sikap duduknya yang anggun dan jas rapi justru membuatnya jadi bahan sindiran dari sesama orang kulit hitam. Sementara itu, Tony di hotel sebelah sibuk memilih restoran dari Greenbook untuk besok agar bisa makan bersama Shirley. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk keras. Setelah dibuka, diketahui Shirley mengalami masalah. Setelah disindir, Shirley yang kesal pergi ke bar sendiri, lalu dikeroyok beberapa orang kulit putih. Saat Tony datang, wajah Shirley sudah penuh memar. Tony meminta mereka melepaskan Shirley, tapi salah satu mengeluarkan pisau dan menyuruh Tony menyingkir. Melihat itu, Tony tidak melawan, hanya meletakkan tangannya ke belakang seolah hendak mengambil pistol. Awalnya, para preman mengira Tony hanya menggertak, jadi mereka tidak berniat menghentikan perkelahian. Namun, pemilik bar tidak berani mengambil risiko, jadi ia mengambil senapan dan menghentikan mereka. Shirley mabuk berhasil diselamatkan, tapi Tony marah. Sebelumnya, ia sudah sering mengingatkan Shirley untuk tidak keluar sendirian, apalagi malam hari, karena bisa terjadi sesuatu fatal. Shirley terus meminta maaf seperti anak kecil yang bersalah. Saat itu, satu pertanyaan, Tony bawa pistol, Tony membantah. Untungnya, insiden ini tidak mempengaruhi penampilan esok harinya. Berkat keahliannya, Shirley kembali mendapat tepuk tangan meriah. Tony hanya melihat. Ada sedikit pilu karena Shirley yang bersinar justru menerima penghinaan legal dari preman karena warna kulitnya, dan ia hanya dihormati saat di panggung. Setelah pertunjukan, mereka langsung ke selatan. Karena cuaca panas, mobil mereka mogok, Tony turun mendinginkan mesin. Tak lama, Shirley keluar melihat situasi, dan tanpa diduga, ia bertatapan dengan sesama orang kulit hitam. Ternyata, mereka berhenti di area persawahan.
Para budak kulit hitam bekerja keras di bawah matahari. Saat Shirley turun dari mobil, semua perhatian tertuju padanya. Walau warna kulit sama, nasib mereka berbeda. Para budak bingung melihat orang kulit hitam dilayani orang kulit putih. Shirley iba pada para budak yang dieksploitasi, tapi juga bersyukur telah naik kelas sosial. Namun, ia segera sadar bahwa pada dasarnya, ia dan para budak itu sama-sama tidak memiliki martabat. Malam itu, saat Shirley diundang tampil di perkebunan pribadi, ia mendapat sambutan hangat dan pujian. Namun, saat makan, ia hanya boleh makan ayam goreng. Ini terkait sejarah budak kulit hitam di Amerika. Awal abad ke-19, meski secara hukum budak kulit hitam dibebaskan, syaratnya mereka harus punya cukup uang untuk menebus kebebasan. Namun, tuan kulit putih tidak rela mantan budak sejajar dengan mereka, sehingga membatasi orang kulit hitam memelihara sapi dan domba. Ternak besar seperti sapi dan domba dilarang, agar orang kulit hitam tidak bisa mengumpulkan uang untuk membeli kebebasan. Akibatnya, mereka hanya bisa memelihara ayam yang murah. Untuk memenuhi kebutuhan kalori, mereka mulai menggoreng ayam, sehingga lahirlah ayam goreng tinggi kalori. Namun, bagi sebagian orang rasis, ayam goreng murah menjadi stereotip orang kulit hitam. Ketika orang kulit putih menawarkan ayam goreng kepada mereka, Shirley memilih menghabiskan setengah jam ke hotel ke toilet, tapi pemilik perkebunan berkata, "Kami bersedia menunggu." Tony tak mengerti kenapa Shirley keras kepala, juga tak paham mengapa Shirley, walau marah, tetap tenang dan ramah pada semua. Kalau Tony diperlakukan begitu, ia pasti sudah marah besar dan pergi, mungkin melawan. Namun, tak seorang pun bisa memberinya jawaban. Setelah itu, tur konser berjalan lancar, dan Tony rutin menulis surat ke istrinya. Tapi hari itu, Shirley sudah tak tahan. Karena surat Tony dianggap Shirley tidak bermutu dan gagal mengungkapkan kerinduan, Shirley pun membimbing Tony menulis surat cinta yang indah. Ketika istrinya menerima surat itu, ia sangat terharu hingga meneteskan air mata, berpikir, akhirnya suamiku mulai peka. Setelah pertukaran perasaan tulus ini, hubungan Tony dan Shirley makin dekat, mulai janjian jalan-jalan dan belanja pakaian. Saat Shirley masuk toko jas dan ingin coba setelan di sana, ia dihentikan kasar oleh pegawai toko kulit putih. Meski ucapannya halus, Shirley tahu itu diskriminasi jelas. Namun, dia tak bisa melampiaskan amarah pada siapapun. Satu-satunya cara melepaskan kemarahan adalah lewat permainan piano akrobatik saat pertunjukan. Setelah pertunjukan, dia juga berbincang dengan sesama jenis, namun tak disangka, ia tertangkap polisi moral. Saat Tony dengar kabar itu dan datang, Shirley bahkan tak punya handuk meski Tony membujuk. Dengan kemampuan berbicara tak tertandingi, Tony membebaskan Shirley dengan jaminan. Shirley yang masih merasa rendah diri dan marah menuduh Tony hanya baik karena takut tak mendapat sisa bayaran. Shirley juga bilang tindakan polisi tak seharusnya diberi imbalan. Mendengar tuduhan itu, Tony marah. Setelah berdebat, mereka berpisah hati buruk hingga keesokan harinya saat tiba di pertunjukan berikutnya. Suasana dingin di antara mereka belum hilang. Saat Tony turun dari mobil, ia bertemu dua temannya di depan hotel. Melihat Tony bekerja untuk seorang kulit hitam, mereka meledek Tony dalam bahasa Italia, bertanya bagaimana dia bisa jadi anak buah orang kulit hitam. Tony tak menanggapi, hanya tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa jam 8." Malamnya, saat hendak ke pertemuan, Tony mendapati Shirley sudah menunggunya di depan pintu. Ternyata Shirley mengerti bahasa Italia. Ia khawatir Tony akan berhenti, jadi menawarkan promosi dan gaji agar Tony tetap bekerja. Tapi Tony berkata, "Apa yang sudah kamu berikan sudah lebih dari cukup. Aku turun tadi hanya ingin menolak tawaran baik dari temanku." Shirley lega dan minta maaf atas sikap kasarnya. Tony menanggapi kejadian semalam dengan nada lebih halus, menunjukkan pengertian. Setelah ini, hubungan mereka lebih dekat. Shirley mulai sukarela menceritakan pengalamannya, sementara Tony pun tanpa sadar rela terang menentang para rasis, seolah semuanya membaik. Suatu malam hujan deras, saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba mobil polisi menghentikan mereka. Tony kesal karena sulit melihat jalan, dan polisi itu juga rasis yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Ia memaksa Tony diperiksa di tengah hujan, juga memaksa Shirley turun dari mobil dan kehujanan, bahkan mengejek Tony dengan mengatakan orang Italia itu setengah orang kulit hitam. Tony yang sudah tidak tahan memutuskan untuk tidak menahan diri dan langsung memukul sebagai pelajaran. Tapi kali ini pukulannya tidak menyelesaikan masalah, malah membuatnya dipenjara karena serang polisi. Karena besok pertunjukan terakhir, Shirley khawatir tak bisa tampil tepat waktu. Setelah menelepon pengacara minta bantuan, Shirley langsung menyalahkan Tony karena bertindak gegabah, sementara Tony yang merasa bersalah meringkuk diam di pojok. Tak lama kemudian, ia kembali bersemangat. Ternyata, telepon Shirley tadi untuk Tony, adik presiden. Tony tak menyangka Shirley punya koneksi begitu. Jadi setelah keluar dari kantor polisi, ia terus mengoceh, bilang diselamatkan adik presiden adalah kebanggaan. Tapi Shirley sangat malu, karena menurutnya ini penyalahgunaan kekuasaan, dilakukan orang tak bermoral. Ucapan ini membuat Tony marah. "Memang, aku tidak seperti kamu yang selalu di atas. Dibanding kamu, aku malah lebih mirip orang kulit hitam, tiap hari kerja keras bertahan hidup." Mendengar itu, Shirley minta Tony berhenti, lalu tanpa peduli hujan, ia berlari ke kegelapan malam. Saat Tony membujuknya kembali, Shirley tak bisa menahan diri dan meledak. "Kamu cuma lihat sisi gemerlapku, tapi tak tahu betapa sepinya aku. Aku sudah berjuang keras mengubah keadaanku, tapi tetap tak diterima, baik oleh kulit putih maupun kulit hitam. Sampai sekarang, aku bahkan tak tahu siapa diriku, bahkan tak tahu apakah aku masih bisa disebut kaya."
Saat itu Tony memahami sulitnya posisi Shirley, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena ini bukan masalah yang selesai dengan bertengkar. Setelah hujan reda, emosi mereka mereda. Mereka melaju sampai larut malam dan menemukan penginapan tua yang menerima tamu kulit hitam. Malam itu, Tony pertama kali menginap bersama Shirley. Kini, Tony tak lagi butuh bantuan Shirley menulis surat. Tulisannya masih ada kekanak-kanakan, tapi ia sudah mandiri. Saat tahu Shirley punya adik kandung yang lama diam, Tony menyarankan ia menulis surat padanya karena banyak orang kesepian karena takut mengambil langkah pertama. Meskipun Shirley menyuruh Tony tidak ikut campur, jelas dari matanya ia tersentuh. Keesokan harinya, mereka tiba di tujuan terakhir perjalanan. Manajer yang menyambut tampak sopan, mempersilahkan mereka memarkir mobil di depan pintu perlakuan tamu VIP. Namun detik berikutnya mereka dibawa lewat pintu belakang. Setelah itu, mereka diantar ke ruang penyimpanan di samping dapur, disebut ruang istirahat khusus. Padahal, ruangan itu sangat sempit, tidak sampai 1 meter persegi. Shirley dan Tony merasa tak berdaya, tapi demi memastikan tur ini berakhir sempurna, mereka sepakat tidak memprotes. Karena Shirley harus berganti pakaian, Tony lebih dulu ke restoran untuk makan. Dua rekan lain di rombongan juga tiba sesuai janji. Sambil mengobrol, mereka membahas ruang penyimpanan yang tidak adil, dan Tony kembali mengeluh mengapa Shirley, yang luar biasa, harus ke selatan dan menerima perlakuan seperti ini. Namun, sebelumnya tidak ada yang memberitahunya alasannya. Kali ini, rekan mereka membantu menjelaskan. Alasan dia meninggalkan bayaran 3 kali lipat dan perlakuan hormat di utara demi ke selatan yang paling parah diskriminasinya, karena dia ingin memprotes ketidakadilan sosial lewat tindakannya. Namun, ketidakadilan itu seperti gunung besar, mengguncangnya tidak mudah. Seperti Shirley, tamu kehormatan yang diundang tampil, tapi bahkan makan di restoran dia ditolak. Mungkin karena sudah lama menahan tekanan seperti ini. Mungkin dia belajar melawan dari Tony, kali ini dia tak mau menahan diri. Jika aku tak diizinkan makan di restoran, malam ini aku menolak tampil di sini. Meski begitu, manajer resepsionis tetap meremehkan, memanggil Tony, berusaha menyuapnya dengan tip agar membujuk Shirley tidak keras kepala. Merasa terhina, Tony hampir menggunakan kekerasan, tapi Shirley datang tepat waktu berhasil mencegahnya. Shirley tahu Tony butuh uang. Dia tahu jika tampil, dia tak akan dapat sisa bayaran. Jadi dia serahkan keputusan ke Tony. Tony berpikir sebentar lalu menarik Shirley keluar restoran. Memang, dia butuh uang dan ingin menghasilkan uang, tapi saat itu dia lebih ingin menjaga martabat temannya. Setelah keluar, mereka pergi ke bar milik orang kulit hitam. Begitu masuk, semua orang langsung menatap mereka dengan pandangan aneh dan selidik. Bahkan pemilik bar bertanya pada Shirley, "Melihatmu rapi begini, kamu kerja apa?" Awalnya Shirley enggan mengungkapkan identitasnya, tapi setelah didesak Tony, dia melirik ke piano di panggung, lalu berjalan ke sana dan memainkan lagu. Melodi indah mengisi bar, keramaian langsung hening. Setelah lagu selesai, 3 orang lagi naik ke panggung dan bersama dengannya membawakan pertunjukan yang lepas kendali. Suasananya luar biasa, semua orang menikmati musik dan mulai menari bebas. Shirley di panggung pun akhirnya melepaskan sikap jaimnya, larut dalam suasana yang belum pernah ia rasakan. Sementara itu, Tony bersorak dan bertepuk tangan, lega karena temannya akhirnya menemukan tempat yang cocok. Tapi kenyataan tidak selalu seindah itu. Saat mereka keluar dari bar sedikit mabuk, Tony tiba-tiba menghentikan Shirley dan menembak 2 kali ke udara. 2 pencuri di belakang mobil ketakutan dan kabur. Sejak mereka masuk ke bar, penampilan rapi dan uang tunai Shirley sudah menarik perhatian pencuri. Untung Tony waspada jadi mereka tidak jadi korban. Tony memperingatkan Shirley agar tidak terlalu mencolok, tapi Shirley justru berkata, setelah insiden kecil menegangkan tapi semua baik-baik saja, mereka bergegas pulang, karena Tony sudah berjanji pada istrinya pulang tepat waktu untuk Natal. Baru berangkat, hujan deras tiba-tiba jadi salju lebat. Tony mengeluh soal cuaca aneh. Shirley pura-pura tegas, keluarkan batu keberuntungan itu untuk perjalanan kita. Dia tahu Tony belum mengembalikan batu itu, dan Tony menurut meletakkan batu itu di dashboard. Sepertinya batu keberuntungan itu juga tidak membawa keberuntungan. Saat mereka melaju di malam bersalju, mobil mereka dihentikan polisi. Untungnya, polisi hanya mengingatkan ban mereka pecah dan membantu menggantinya. Meski malam itu mereka merasakan sedikit kehangatan, Tony kelelahan. Demi keselamatan, dia memutuskan bermalam di penginapan, janji pada istrinya tidak akan ditepati. Di rumah penuh keluarga dan teman, makan malam segera dimulai. Istrinya sesekali melirik keluar jendela, matanya penuh kekhawatiran, sementara lagu Natal silih berganti di jalan. Untungnya, mereka pulang selamat. Kali ini Shirley yang menyetir, sedangkan Tony tertidur di kursi belakang dan mendengkur. Saat terbangun, ia sudah di rumah. Setelah turun dari mobil, Tony mengajak Shirley mampir, tapi Shirley hanya tersenyum dan berkata, "Selamat Natal." Setelah itu, Shirley mengemudi pergi dan menghilang di ke-8 malam. Tony kembali ke rumah sempitnya, merasakan perhatian keluarga, sementara Shirley hanya menanggung kesepian di villa mewahnya. Meski kamarnya penuh harta karun, yang ia genggam hanya batu keberuntungannya. Di meja makan, Tony tampak tidak fokus. Keluarganya merasa ia terlalu pendiam, bahkan ada yang bertanya apakah bos kulit hitam itu membuatmu kesal? Mendengar itu, Tony merasa tidak senang dan tegas memerintahkan keluarganya untuk tidak lagi menghina orang kulit hitam. Saat itu juga, terdengar ketukan di pintu. Tony membukakan pintu, dan ternyata yang datang adalah Shirley yang tampak gugup. Shirley berhasil mengatasi rasa takutnya dan berani mengambil langkah pertama keluar dari kesepian. Tony senang dengan kedatangannya, langsung memeluknya erat. Awalnya, semua orang di sana saling berpandangan canggung, tapi tak lama mereka menerima tamu istimewa itu, terutama istri Tony. Ia sejak awal menentang diskriminasi ras, dan kini melihat perubahan keluarganya, wajahnya pun bahagia. Selain itu, ia tahu berkat bantuan Shirley suaminya lebih berwawasan dan hubungan mereka semakin erat.
itulah tadi alur cerita film Green Book. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.